1. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Ya. Kembali lagi bersama kami di ibadah online pada pagi hari ini bersama saya Bu Alfa, kemudian Pak Trityo dan di sebelah kiri. dan Mas Bo. Ya, Mas Bo. Kami bertiga semangat dan adik-adik juga di rumah juga harus semangat seperti kita di sini ya. Ya, sip. Oke. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap semua ya? Pasti sudah siap ya, sudah bangun pagi, mandi, sarapan, dan sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian terlebih dahulu. Yuk, Bapak minta adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri semua biar kita tetap sehat. Kita akan nyanyi lagu Aku Diberkati. Adik-adik semua di rumah diberkati ya. Puji Tuhan, semua diberkati. Pak Trito diberkati. Wow, luar biasa sekali. Mas Bo masih diberkati nggak? Pasti berkati, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua jadi anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan dan kita harus bersyukur pada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Berkat Tuhan itu apa saja sih sebetulnya? Mas Bo apa saja ya berkat Tuhan itu? Mas? Kesehatan. Sehat, betul. Sampai saat ini kita diberi kesehatan di tengah masa-masa pandemi seperti ini, kita diberkati Tuhan. Kak Patri ya merasa diberkati Tuhan apa? Coba, Bapak. Kita itu setiap saat itu tanpa sadar tuh kita bernafas. Oh betul. Coba itu sekarang biasa. hidupnya itu ya, adik-adik dipitek gini, nggak bernafas. Tahan berapa menit. Ini berkat yang luar biasa, nggak usah beli. Iya betul. Ya. Kalau kita tanya ke rumah sakit ya Pak ya, Iya. harga oksigen itu ya Pak luar biasa loh itu. Nihil harganya. Iya betul. Bahkan wah itu betul-betul luar biasa. Luar biasa Iya. ya. Bangun pagi-pagi kita dibangunkan itu juga berkat ya Pak. Iya, betul. Iya, jadi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memberkati kita. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan mulai lagi melanjutkan ibadah kita, kita akan datang pada Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Yuk, mari kita persiapkan hati kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Engkau telah berkati kami, memberikan berkat yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu.
bersyukur Tuhan atas hari yang Tuhan berikan dan kesehatan serta segala sesuatu yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati sehingga ibadah kami dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Oke, yuk. Sekarang kita akan angkat satu pujian sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya Mbak Alfa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Pak Tritio itu mau mereview. Mereview itu mengingat kembali minggu lalu. Pak Tritio selalu begitu. Minggu lalu firmannya, bacaannya dari mana? Dari Mazmur berapa? Iya betul, Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke 5, yaitu tentang mengucap syukur Tuhan itu luar biasa yang selalu memberkati kita. Itu Bapak yang minggu lalu. Terjauh minggu lalu jadi masih ingat ya. Ya nanti hari ini yang mau membawakan firman siapa Pak? Nanti hari ini yang membawakan Mazmur Pak. Oh Mazmur. Jadi Mazmur itu multi talent, bisa kita juga bisa. Orang semua Mazmur hari ini. Ya, hari ini nanti tentang apa? Firmannya. Nah, adik-adik duduk tenang, duduk masih mendengarkan. Nanti kita akan mendengar sama-sama firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu Pak. Tadi dia berdoa firman je. Oh siap. Ya. C seberapa? C ya. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar? Bertemu di lipat, berdoa. Adik-adik tangannya dilipat, kita berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini anak-anakmu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, terangilah hati kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk Mazmur yang akan membawakan firman ini, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita serahkan ke Mazmur ya Bapak ya. Oke, silakan Mazmur. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa semuanya ya. Sehat? Sehat semua? Puji Tuhan, semuanya sehat. Ya, di sini Mas Pur akan menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah berdoa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Yang di rumah? Nah, oke, sebelumnya
saya mau menyapa adik-adik. Adik-adik yang ada di Tanen, apa kabar? Ya, baik. Adik-adik yang ada di kelompok Gideon, baik. Bethesda, baik juga. Bethesda, terus Bethlehem, baik. Terus yang ada di kelompok Petra, baik. Ya, semua baik. Terus yang ada di Selorjo, baik juga. Yang ada di Agape, ya, yang terakhir di Besi, bagaimana kabarnya? Baik semua, puji Tuhan, semua diberi kesehatan, diberikan kekuatan. Ya, puji Tuhan, sukacita selalu ya, walaupun kita jarang ketemu, jarang tatap muka langsung, namun kasih Tuhan yang menyatukan kita selalu. Iya. Nah, adik-adik, Mas Pur mau bertanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik pasti mempunyai kemampuan masing-masing atau kelebihan masing-masing. Tahu nggak kelebihan masing-masing adik-adik? Ada yang bisa memainkan musik, ya, gitar misalnya. Ada yang bisa menggambar, yang lainnya belum tentu bisa. Namun ada satu dari adik-adik yang bisa menggambar. Ada lagi apa ya? Apa ya? Yang bisa apa? Punya kelebihan apa adik-adik? Ya, ada yang bisa menyanyi, suaranya bagus. Nah, itu. Terus ada lagi apa? Ada yang bisa pinter ngomong. Nah, pinter ngomong itu juga karunia. Nah, ngomong karunia. Karunia itu adalah pemberian dari Tuhan, itu disebut karunia. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang karunia. Kita masing-masing anak Tuhan pasti diberi kelebihan masing-masing. Nah, diberi kemampuan masing-masing. Mungkin di bidang ini tidak bisa, namun di bidang ini lebih bisa. Mungkin di pelajaran matematika saya nggak bisa, kurang bisa. Namun di pelajaran bahasa Indonesia, wow, nilainya bagus. Nah, itu adalah suatu kelebihan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita semua di sini. Ya, kita akan mengetahui karunia apa saja yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, kita mungkin tidak menyadari, mungkin saya juga tidak menyadari, Mas Pur juga kadang-kadang nggak tahu, tapi ternyata saya bisa main musik sedikit. Nah, itu adalah karunia dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi, ya, kita akan membaca Alkitab kita. Nah, di sini kita pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, ya, dari kitabnya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Ya, kita akan membuka Alkitab kita. Ya, siapkan Alkitab adik-adik semuanya. Ya, bisa Alkitab, bisa lewat HP juga bisa. Sekarang HP-nya udah ada isinya Alkitab. Ya, bisa dibuka dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Ya. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Ya. Ada teman kita yang mau membacakan ya. Yang mau membacakan Alkitab pada saat ini. Kita panggil teman kita Mas Pano. Ya, Mas Pano, baca Alkitab ya. Ya. Membaca Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Ya, yang lainnya bisa menyimak ya, adik-adik ya. Ya. Bacaan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Mas Vano atas bacaannya. Kiranya Tuhan memberkati, dan adik-adik yang lain juga ya harus bisa membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, karena dari Alkitab kita bisa mengerti tentang kasih Tuhan, firman Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi tentang apa yang telah dibaca oleh Mas Vano tadi, yaitu tentang karunia. Nah, karunia. Ya. Saya akan membaca lagi ya ayat yang ke-5 untuk kita semua ya, dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Wah, apalagi kita menjadi kaya. Kalau kaya itu bayangannya apa ya? Kaya itu berarti banyak uang, banyak, mempunyai banyak. Nah, itu kan kaya. Mempunyai uangnya tidak hanya satu, namun banyak, itu kaya. Nah, kalau di sini kayanya bukan uang, namun apa? Kaya dalam berbagai macam, dalam pengetahuan, dalam apa lagi? Dari perkataan, segala macam perkataan, dari segala macam pengetahuan, dari segala macam tingkah laku. Itu kaya tentang sesuatu yang menjadi kelebihan dari kita. Itu adalah sesuatu kekayaan yang kita miliki ya. Tadi ngomong tentang karunia. Tadi di awal Mas Pur sudah bertanya sama adik-adik tentang apa? Kelebihan kemampuan dari adik-adik semuanya. Ada yang bisa gitar, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menari. Itu adalah sesuatu pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita miliki, yang itu bisa menjadi suatu kebanggaan juga pada kita. Saya bisa ini, bisa itu, atau mungkin karunianya ada yang masih kecil sudah bisa masak. Nah, masak itu juga suatu karunia juga. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau kita ini sudah dikasih karunia, sudah diberi kelebihan, sudah diberi kemampuan, terus apa yang harus kita lakukan ya? Apa ya? Apa? Ada adik-adik yang tahu apa yang harus kita lakukan? Misalnya adik, siapa ya adik yang bisa nyanyi? Itu apa, setelah bisa nyanyi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Kalau bisa nyanyi, atau hanya asal nyanyi? Mau tampil di TV ya, itu cita-citanya bisa jadi penyanyi terkenal. Nah, ya, yang pertama kali kalau kita mempunyai kelebihan kemampuan adalah kita mengembangkan bakat kita. Kita mengembangkan, mengasah apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau bisa nyanyi, ya kita rajin berlatih. Misalnya mendengarkan lagu-laguan, terus berlatih vokal. Nah, misal juga belajar sama temannya yang lebih pintar atau
orang lain yang lebih bisa les juga. Atau mungkin ada yang cowok-cowok, misalnya siapa ya, Mas Jojo, suka sepak bola misalnya. Nah, itu adalah kemampuan juga, harus ditingkatkan kemampuannya, belajar lagi ya, supaya nanti itu dari sepak bola itu bisa menjadi orang yang lebih menguasai tentang sepak bola dan bisa membesarkan dirinya dari sepak bola itu. Nah, bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dengan kemampuan sepak bolanya. Nah, itu adalah mengembangkan bakat. Nah, itu salah satunya. Bisa ada teman-teman ya cewek yang suka menari juga bisa mengembangkan, seperti kakak kita yang sudah pemudi ya, Mbak Clarissa itu bisa menari ya, dia bisa mengembangkan bakatnya, terus bisa mengisi acara ini itu dan bisa lomba-lomba, itu bisa mengembangkan bakatnya. Nah, setelah itu kalau sudah mengembangkan bakatnya, apa lagi yang dilakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, jangan lupa ya, kalau sudah dikasih talenta, sudah dikasih kemampuan, kelebihan, sudah dikasih sesuatu yang membuat kita ini lebih dari yang lain, jangan lupa harus memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau menari yang terbaik, jangan sombong. Nah, kalau ada adik-adik yang sombong itu sudah sedikit itu sudah ditarik sama iblisnya, sombong ini. Nanti kalau sudah sombong, nanti jadi lupa sama teman-temannya, lupa sama orang tuanya juga bisa, lupa sama dirinya yang tadinya itu belum bisa jadi bisa, lupa sama Tuhannya. Karena hanya menyombongkan diri sendiri, kemampuannya sendiri. Nah, suatu saat orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Makanya jangan sampai kalau kita sudah bisa jangan sombong, namun kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan dengan menari bisa menari yang terbaik untuk pemuliaan nama Tuhan, bisa mengisi acara di gereja gitu ya. Terus kalau bisa main musik, main gitar, main drum atau main piano, organ atau yang lainnya, itu bisa untuk memuliakan nama Tuhan juga dengan mengiringi musik atau puji-pujian di gereja. Itu hal yang positif yang memuliakan nama Tuhan. Terus misalnya diberi kemampuan, adik-adik ada yang pintar matematika misalnya, ada temannya yang tidak bisa atau kurang bisa, itu bagaimana memuliakan nama Tuhannya? Dengan cara kita menebar kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu apa? Bagaimana ajarnya? Mengasihi, memberi. Nah, memberi dengan memberi itu apa? Memberi ilmu kita, membagikan. Nah, diajari temannya yang belum bisa diajari. Itu adalah salah satu melakukan firman Tuhan, melakukan kasih, dan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan suka, karena Tuhan senang kalau anak-anaknya itu berbagi dengan temannya yang belum bisa. Tapi jangan salah, nanti berbaginya waktu ujian, itu nggak boleh. Kalau pas ujian jangan istilahnya nyontek atau ngasih jawaban ke temannya. Nah, itu tidak baik. Pada waktu belajar itu belajar harus saling membantu. Pada waktu ujian karena dituntut harus dilihat kompeten atau kelebihan atau melihat dari apa yang dipelajari adik-adik, hasilnya itu secara pribadi tidak boleh memberikan jawaban kepada temannya kayak kamu lakukan kasih, itu tidak, itu namanya dosa karena tidak boleh melanggar aturan. Nah, itu ya. Oke, tadi sudah kita melihat kemampuan kita, apa yang harus kita lakukan tadi sudah ya. Memuliakan nama Tuhan, mengembangkan bakat kita, memuliakan nama Tuhan. Ya, sampai
Sampai di sini ya firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan bisa kita rasakan, kita masukkan dalam hati kita. Dirasa-rasakan firman Tuhan pada saat ini. Oh ternyata saya ini anak-anak Tuhan yang mempunyai bakat masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Saya harus memuliakan nama Tuhan dengan karunia yang saya miliki. Jadi mulai saat ini jangan lupa selalu memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan apa yang kita miliki ini mari kita bagi juga dengan sama kita, supaya dengan kita berbagi nama Tuhan dimuliakan. Ya, sebelum kita selesai, ada satu ayat indah yang menjadi pegangan hidup kita dalam kita mengolah apa yang menjadi kemampuan-kemampuan kita. Ayo kita buka Alkitab kita lagi dari 2 Korintus. Ya, ini adalah ayat indah, ayat emas, dan nanti menjadi ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Dihafalkan, oh ayat ini artinya apa, jadi tahu, maksudnya apa, jadi mengerti, dan kita bisa melakukannya. Ya, dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama atau ayat 1. Ya, 2 Korintus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, kita ulangi lagi ya, adik-adik semua ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, ini menjadi ayat hafalan, menjadi ayat emas bagi kita, dan menjadi pegangan kita di dalam kita mengasihi sama kita, di dalam kita hidup dengan orang lain maupun di dalam hidup kita pribadi. Kiranya Tuhan memberkati. Salam untuk semuanya, salam untuk ayah, ibu kalian, saudara kalian, kakek nenek kalian ya. Tuhan memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. 3, 2. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, Tuhan berkati ya. Iya, puji Tuhan semuanya sehat walaupun kita tidak pernah tatap muka langsung ya. Iya, jangan lupa ya, minggu depan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita ibadah online di channel YouTube GKJ Pakem. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, memberikan berkat-Nya yang melimpah, memberikan kesehatan selalu, dan kita bisa selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Dadah. Ya adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mas Pur. Tentang apa sih hari ini? Ayo, tadi mendengarkan enggak ya? Tentang karunia. Karuniaku untuk memuliakan Tuhan. Ya, karunia yang diberikan Tuhan tuh jangan disia-siakan, jangan dipakai yang aneh-aneh, tapi dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, amin. Oke, sekarang kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Adik-adik bisa persembahan nanti dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke amplop, dititipkan kepada orang
posisi duduk yang baik. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Semoga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Karena kami sadar banyak sekali halangan dan rintangan yang senantiasa menghadang jalan hidup kami. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan berupa uang. Kiranya persembahan kami ini Bapa berkati, sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kami di Komisi Anak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah dalam pekerjaannya, dalam jerih payahnya. Berilah kesehatan orang tua kami sehingga dapat mendampingi kami dalam belajar sehari-hari. Kami juga mohon Bapa berkati untuk pendidikan kami yang harus kami lakukan dari rumah, untuk bangsa dan negara kami. Berilah negara kami tetap damai sejahtera. Berkati juga gereja kami teristimewa, untuk para pengasuh kami, untuk teman-teman kami di sekolah minggu GKJ Pakem. Kiranya semua Bapa berkati. Bapa di surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dan semuanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Ya, terima kasih Mas Bimo sudah memimpin doa syafaat pada hari ini. Kiranya besok gantian ya, teman-teman yang lain juga bisa untuk memimpin doa syafaat untuk teman-teman kita semua. Ya, kita akan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Ya, sikapnya ya, wah, mantap gitu ya. Ya, yang baik yang juga kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa siapa yang ingin mengirimkan video untuk menyapa teman-temannya atau berdoa atau menyanyi, boleh ya. Silakan dikirimkan ke pengasuh sekolah minggu masing-masing di ada grup. Iya, betul. Ada grup juga boleh. Ya. Ya. Bapak orang tua, Ya, boleh. kirim ke Ya, sana. oke. Yang lalu sudah banyak. Iya. Yang lain yang belum mengirim kan segera ngirim ya. Segera ngirim. Iya, segera Good. ngirim. Yeah. Oke. Dan jangan lupa juga minggu depan masih setia untuk kita beribadah bersama-sama. Bangun pagi, sarapan, mandi, kita siap untuk ibadah ya. Ibadah kita hari ini kita akan tutup, kita akan nyanyi ya, kita akan angkat pujian lagu penutup kita yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Tergantung lemah di
Juara apa Bu? Bapak Ibu. Tadi 3M. Tiga M. Cuci tangan. Cuci tangan, ya. Memakai Pakai masker. dan Menjaga menjaga